Kita masuk kepada pasal yang baru, faslun fi hukmil madhi wa annahu minal bawa'id ala talabil jah. Pasal tentang cinta pujian. Wa annahu, dan bahwasanya cinta pujian itu minal bawa'id, termasuk pendorong ala talabil jah, untuk menuntut adanya kedudukan. Jadi hadirin rahimahumullah, yang kita bahas sebelumnya kemarin tentang mencari kedudukan, itu ternyata memiliki biji atau memiliki bibit, sumber. Apa sumber orang cinta dengan kedudukan? Adalah cinta pujian. Yang kalau kata kita cinta pujian itu ringan, padahal cinta pujian itu adalah salah satu bibit yang akan membuatkan cinta segalanya, baik cinta kedudukan, cinta dunia, dan cinta yang lainnya. Nah, ini makanya Imam Al-Ghazali mengatakan minal bawa'id ala talabil jah, termasuk pendorong yang memotivasi orang untuk punya kedudukan adalah hubbul madhi, cinta dengan pujian. Fa innal insana yatanazzalu bihi, karena manusia itu sungguh merasa lezat jikalau dipuji. Makanya hadirin, kalau kita ngaji, kita lebih senang sama guru yang suka nasihatin apa guru yang suka puji. Biasanya guru yang suka puji, kalau lagi ngaji baca Quran, padahal bacaannya salah, salah tuh, masya Allah, luar biasa. Walaupun salah tetap perlu suaranya. Gila. Kita lebih senang kalau kita hadir. Bahkan ada sebagian orang perang-perangan ngomong begini, saya mah kalau punya guru suka ngomel, mending pindah pengajian gitu. Padahal hadirin, nasihat guru, omelan guru, hakikatnya adalah tarbiyah, pendidikan. Yang mana kalau kita bisa dapat itu, kita terima dengan hati yang lapang, Allah akan menjadikan hati kita kebal dengan segala macam celaan. Berapa banyak orang sekarang yang mudah baperan, mudah tersinggung, gara-gara punya guru suka muji-muji.
Bahkan saya pernah lihat guru saya pribadi itu hampir jarang muji muridnya. Saya tanya kepada murid senior, kok Abu ya jarang muji murid-muridnya, padahal muridnya hebat-hebat. Apa sebabnya? Nah, ternyata di balik pujian seorang guru kepada murid itu adalah ujian dan fitnah bagi dirinya. Berapa banyak murid yang dipuji, bukan makin tawadhu malah makin apa? Sombong. Padahal kadang-kadang dipuji cuma sekali doang. Udah nih murid aneh, masya Allah, itu direkam sama dia, dipotret, diomongin ke semua dunia. Yang aneh kata guru aneh, murid paling hebat. Oh. Dan orang kalau sudah kecanduan yang namanya pujian, itu akan merasa pahit getir melihat mendengar yang namanya cacian. Padahal kan kita sama-sama tahu ya, kita hidup di masyarakat. Saya mau tanya, banyak nggak orang yang ngaji mati kita? Banyak nggak orang yang ngomongin jelek kita? Kalau orang yang terbiasa dengan pujian, pahit di hatinya. Nah maka ya kata Imam Ghazali begitu. Ya, orang akan merasakan kelezatan dengan sebab pujian. Min salasati aujub, itu sebabnya 3 perkara. Kenapa kita suka pujian? Sebabnya 3 perkara. Apa itu yang pertama? Ahaduhuma annahu yushhir sahibahu bi kamali nafsi. Yang pertama, bahwasanya pujian itu mengisyaratkan kepada pemiliknya bi kamali nafsi, akan kesempurnaan dirinya. Wa syuhur bil kamal ladidun, dan isyarat terhadap kesempurnaan itu lezat. Jadi begini aja, kenapa orang suka pujian? Karena kalau orang dipuji, itu menunjukkan bahwa yang dipuji itu sempurna. Dan semua orang pasti suka kesempurnaan. Ya. Tapi di sini Imam Ghazali tidak memutlakkan, melarang memujikan. Karena pujian kita kepada makhluk lain kadang-kadang diperlukan, apalagi puji istri ada. Memuji siapa? Istri kita, pasangan kita. Ya. Kan kita pernah dengar ya, dalam ilmu fikih boleh berbohong dalam 3 hal ya. Apa yang pertama? Bohong ya, dalam perang. Yang tadinya rambutnya putih-putih, boleh itu apa itu? Disemir jadi hitam. Yang kedua, bohong dalam rangka islah ya, mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Nah yang ketiga, bohong dalam rangka menyenangkan hati istri. Oh, kita puji istri kita dengan pujian yang luar biasa. Neng, kamu kayaknya umur tuh 50 tapi merasa kayak 30. Masya Allah, hatinya kira. Oh, ya. Itu muji begitu hatinya bagus aja. Ya. Bahkan di sebagian kasus, biar kita selamat daripada kejahatan orang, muji orang. Makanya kalau sesama perempuan, kalau di medsos ada kalimat begini, kenapa sesama perempuan kita kalau ketemu saling bilang cantik, kamu cantik ya, kamu makin cantik gitu, katanya perempuan nih. Tapi kenapa ya, laki-laki kalau ketemu sama laki-laki manggilnya bos, bos siapa? Seperti itu namanya ya, support system namanya ya. Karena yang dicari sama perempuan cantik, makanya saling memuji betul. Cantik, cantik, kayak sama doain. Dan yang dicari sama laki-laki apa tuh? Harta. Makanya manggilnya sama-sama itu bos. Support system tadi. Nah, begitulah adanya. Semua orang suka pujian, apalagi yang dipuji ya orang dengan ilmu. Oh, lebih girang lagi. Saking mulianya ilmu kata Imam Ghazali, orang yang bodoh aja kalau dibilang pintar, dia kira. Orang bodoh nih, dikata aja pintar banget, orang kira nggak dikata pintar. Itu saking mulianya ilmu. Makanya kalau kita ya senang dengan pujian nomor 1, berarti kita ya senang dengan kesempurnaan. Li'anna al-kamal min sifat ilahiyah, karena kesempurnaan merupakan sifat Tuhan. Maka kita dilarang senang kalau orang puji kita, karena hakikat yang sempurna siapa? Terlebih hadirin, yang dipuji kenikmatan yang kita punya ya. Punya anak dipuji, Masya Allah anaknya cantik ya. Oh iya dong, siapa dulu maknya? Ya Allah anaknya ganteng ya.
oh siapa dulu bapaknya, kan gitu ya, kita biasa begitu. Apalagi anak itu bisa ngaji, hafiz Quran, ya, kadang-kadang mohon maaf aja, anak yang pinter baca Quran, yang pinter agama dan sebagainya, kadang mohon maaf orang tua lupa bahwa yang ngajar itu ilmu gurunya bukan dia. Tapi orang sering kira, sering bangga ketika anaknya pinter, kata orang, Masya Allah, anaknya ini pinter ya, iya dong, siapa dulu bapaknya, padahal yang ngajarin siapa? Gurunya yang ngajarin, yang capek siapa? Gurunya. Orang tua bayar itu harus pulang. Ini kadang mohon maaf jeleknya kita menisbatkan satu pekerjaan yang tidak kita kerjakan sama diri kita. Ya, makanya hakikatnya tidak ada yang pantas dipuji sama diri kita. Muka bukan bikinan kita. Ya, biar kalian paham. Muka mungkin ada sebagian orang kalau kasih kelebihan, kan bukan bikinan dia. Kerjaan yang dikerjakan fi'lullah, taufik hidayah dari siapa? Dari Allah. Harta pemberian Allah. Apa yang bisa kita banggakan? Nggak ada yang bisa kita banggakan. Lalu yang kedua, kenapa orang merasa lezat dalam pujian? At-tani annahu yushkiru bi kulli al-jamali. Itu mengisyaratkan bahwasanya orang yang dipuji telah memiliki hati orang yang memuji. Pernah kita bahas dulu ya. Selain orang pengen menguasai harta, manusia juga punya hawa keinginan untuk menguasai hati. Ya, maka jangan heran orang pada berebut tahta karena mereka pengen berebut hati manusia. Dan memiliki hati manusia adalah satu ya, kesenangan. Bukan memiliki harta, ya, memiliki hati. Ya, apalagi yang dimiliki hati orang yang punya harta, lebih lagi ya. Karena manfaatnya jelas tuh. Ya. Nah, orang yang dipuji kira lezat dengan pujian karena dia telah merasa memiliki hati orang itu, sehingga suatu waktu dia butuh apa tinggal bilang sama dia. Wa qiyamil jahil innahu wa qawlihi musakhkharahu, dan tegaknya pangkat kedudukan di sisinya ya, dan keberadaan yang memuji itu sebagai orang yang ditundukkan bagi. Asalnya yang ketiga, annahu yushir sahibahu, bahwasanya itu mengisyaratkan kepada orang yang dipuji bi annal madih, bahwasanya yang memuji yusni ila madihi, itu mendengarkan pujian tersebut. Wa yashiru bisa bagi jauh, maka tersebarlah ya kedudukan yang luar biasa itu. Jadi gini hadir, selain orang senang dipuji, orang senang pujian itu kesebaran. Nah ini nih ya. Makanya kadang orang cerita di hal yang ramai bahwa saya begini gitu ya. Nah itu orang senang tuh, pujiannya kesebaran. Akhirnya apa? Bukan hanya dia menaklukkan orang yang di hadapannya, tapi dia menaklukkan orang-orang yang jauh yang tak ada di sekitarnya. Oh itu luar biasa ya. Makanya selain ya gila harta, terkadang orang juga gila pujian. Maka nggak heran tuh orang posting apalagi orang dari perempuan ya. Ada orang tanya tentang perempuan ke saya, guru ini perempuan bagaimana? Bagus kan? Sini saya lihat medsosnya. Saya lihat medsosnya isinya foto dia semua. Perempuan nih. Saya bilang ini ciri perempuan yang haus validasi. Ini ciri perempuan haus pujian. Penyakitnya nanti kalau kita sebagai suami kurang perhatian aja begini, kurang memuji aja, dia biasanya mencari pujian di medsos. Makanya ada orang habis posting video, posting foto dirinya, dilihatin like-nya, yang like berapa ya? Ntar habis posting sejam 2 jam ganti lagi. Oh, si bulan like nih. Nah, ini penyakit hadirnya berbahaya. Dan orang perempuan yang suka posting dirinya di medsos itu cenderung paling mudah untuk berpotensi selingkuh. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena yang bicara pandangan orang, bukan pandangan suaminya, pandangan orang terdekatnya. Jadi dari medsos saja kita bisa sudah membaca karakter seseorang, yang mana yang haus validasi, yang mana yang haus pujian.
kemudian yang mana yang haus harta dan sebagainya, kan banyak perempuan posting. Ada yang posting di medsosnya, hari ini jalan-jalan ke sini, besok jalan-jalan ke sono. Nah kalau kita mau nyari istri yang model begitu, siap-siap atau kita banyak duitnya. Kenapa? Karena tiap bulan udah pasti jalan-jalan. Tapi kalau ada orang perempuan suka posting rakitan, postingnya kita, postingnya buku, nah itu tukang kita berarti. Postingnya kita. Insya Allah tuh orangnya tertutup berarti. Nah itu yang kita khawatirkan, haus validasi manusia. Kadang-kadang ada orang haus pujian hadirin, dia mengerjakan kebaikan, diposting itu kebaikan ke seluruh grup, ke semua grup, termasuk grup masih perlu hidayah, posting juga begitu. Biar orang tahu, aneh udah berbuat begini. Nah begini hadirin, ini yang akan meruntuhkan fondasi keikhlasan kita. Makanya guru-guru kita ngajarin, ya, termasuk Imam Syafi'i pernah berkata, ya, hendaknya engkau memiliki amalan-amalan rahasia, amalan yang tersembunyi. Kenapa? Karena amalan yang nampak, yang kelihatan orang itu cenderung ada riaknya. Ya. Ini kita jangan pikir ngajar begini nggak ada riaknya. Ya. Kalau kata guru saya, orang ngajar, dia sengaja begini, datanglah pejabat. Itu intonasinya berubah dikit aja, itu alamat dia. Yang tadinya mengajar biasa aja, mas pas datang pejabat, orang penting, orang kaya, itu aja orang semangat, tangan naik ke atas gitu. Biasanya nggak boleh, biasanya begini aja. Itu kata Imam Al-Ghazali, itu sudah ciri orang kaya, karena berubah dari kebiasaan. Nah ini apa yang kita harapkan. Nanti kalau cuma amal kita ngajar doang, nggak cuma ngajar doang, walaupun ngajar kita sampai orang sholat kok, maka kita harus punya amalan yang tersembunyi. Apa amalan yang tersembunyi? Yang sampai istri kita, anak kita, bahkan murid-murid kita nggak tahu. Itu yang tersembunyi. Dan betapa sedihnya kita kalau seandainya amalan itu ketahuan sama orang. Contoh, ada orang puasa lagi banget puasa, kemudian puasa ini ketahuan orang, bahkan jadi ciri khas. Oh Ustaz Monono, dia Ustaz yang sering puasa. Itu sedih hati kita. Kenapa sedih? Ya Allah, amalannya ketahuan orang. Biasanya nih, orang tuh kalau amalannya ketahuan orang pas sudah meninggal baru ketahuan. Ini kagak, baru kerja seminggu orang sekampung udah tahu semua. Dia puasa Senin Kamis, dia puasa Syaban, ya kan? Kenapa itu? Bikin status. Lagi nyiapin makan buka. Padahal baru puasa hari itu. Ini kan sama juga, maaf aja, sama juga meruntuhkan keikhlasan kita. Seharusnya kalau kita mau selamat, jangan karena orang, istri aja kalau bisa jangan tahu kita puasa, agar itu menjadi amalan kacauan yang terjaga keikhlasannya sampai hari kiamat. Ada seorang ulama namanya Imam Ali bin As-Sajjad, tukang sujud 1000 rakaat Bang. Anaknya Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ngapain beliau? Tiap hari gotong karung beras. Tiap hari gotong apa? Karung beras. Ini beratnya kalau zaman dulu gede ya. Bukannya 5 kilo yang digotong di sini, bukan ya. Ini benar gotong beras. Nggak pakai dipikirin, nggak pakai dipikirin. Ini tiap malam beliau keliling kampungnya. Beliau nafkahi kurang lebih sekitar 200 rumah. Semua dikasih. Malam ini dia, besok dia, besok dia, besok dia. Itu sekampung nggak ada yang tahu. Coba sekarang, ya, potong beras banyak yang tahu. Tolong video ini, tolong video ini. Luar biasa. Allah. Kapan ketahuannya? Ketahuannya pas meninggal. Yang mandi jenazah, lihat di pundaknya beliau terdapat bekas bajak-bajak, kayak orang sedang gesek sesuatu. Dan setelah hari itu, satupun warga itu tidak ada yang mendapatkan kiriman gandum dan beras lagi.
Sejak itulah mereka tahu bahwasanya yang selama ini ngirim siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kenapa hadir? Orang kalau sudah bisa beramal ikhlas, nggak mengharapkan pujian manusia, berarti dia sudah mendapatkan rasa manisnya ibadah karena Allah. Jadi kalau orang merasakan rasa manisnya pujian manusia, selamanya aus. Tapi kalau orang sudah merasakan nikmatnya ikhlas, nikmatnya sholat malam, nggak ada yang melihat, dia akan sedih manakala amalannya ketahuan sama orang lain. Makanya ada seorang ulama, saya lupa namanya siapa. Jadi kalau baca Quran ada begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus ada orang lewat, ya ada siapa masuk ke rumahnya, ditutup Al-Qurannya. Karena ulangnya kalau seakan-akan dia nggak baca Quran. Kalau ini orang sekarang, dia lagi nongkrong, dia duduk ini nggak apa-apa ya. Ada orang kata, Shadaqallahul Adzim. Dia kelihatan dia lagi baca betul, apalagi lagi bulan puasa gitu kan, itu udah jelas ya. Na'udzubillah min dzalik. Fakadzalika idza sara ma'hu min masirin bi sifatil kamal wa sirjahi wal qudrati bi nafsi wa kana 'ala mala'in min an-nas tad'afa dzatatul madhi. Kelezatan pujian bisa bertambah manakala itu pujian muncul dari orang yang bijaksana, orang yang sempurna. Contoh ustaz, ya. Ustaz muji seseorang di tengah keramaian, itu kelezatannya makin lipat lagi, makin gede lagi, makin gurih di hati. Kenapa tuh? Dipuji di halayak ramai. Wa tazulu rasatul ula, dan hilanglah kelezatan yang pertama kali bi an yasduru an ghairi ahli al-basirah. Kalau pujian itu bersumber dari orang yang tak punya basirah, tak punya kebijaksanaan, tak punya ilmu. Orang biasa puji beda kan? Ustaz puji, orang biasa puji beda dong puji. Kalau yang puji orang biasa, oh saat ente masya Allah, saat ceramah ente bagus, kata orang biasa, biasa aja. Tapi kalau yang puji sekelas UAS, dan UU yang lainnya, kalau puji ente ceramahnya terus langsung tuh gila, ya. Waktu rusaknya tuh biasa suruhan masih, nah hilang lagi tuh rasa lezat yang kedua. Kalau tuh pujian muncul dari orang hina, lah kontrolahu yang tak punya kadar, ya apapun. Di anamul kalau bihilayu itu karena memiliki hati orang yang hina, itu kata Imam Ghazali, itu tidak ada artinya, tak dianggap, ya. Makanya kalau kebanyakan sebagian orang senang main orang pebangkang, ya, posting foto ya sama orang pebangkang ya, dia foto nih ame jenderal gitu, ame presiden, ame ulama, orang tuh kira kenapa? Kalau dengan foto bareng mereka itu bisa mengangkat citra dirinya, orang puji dia. Tapi kalau foto sama orang biasa, misalnya kalau foto sama Marwan Masjid Nurul Hidayah di posting kan gitu. Nggak posting. Kenapa nggak posting? Apa yang mau dibanggain gitu? Apa yang dapat pujian saya? Tapi kalau ada ustaz lagi viral, ustaz lagi naik di YouTube, minta foto kan gitu? Minta foto. Karena emang lebih besar pujian itu ada. Watazul salisa, hilang lagi itu yang ketiga, bi'an yumna fil khalwat. Kalau orang itu dipuji dalam kesendirian, fil malah bukan dalam keramaian. Illa min haitsu yatarafa annahu aidan rubbama yamdahu fil malah. Ya akan tetapi ya itu juga diharapkan, ya Pak, dia juga mengharapkan bahwa pujian itu terkadang dipujikan di hadapan orang banyak. Ya. Nah itu hadirnya. Jadi tingkatan pujian itu beda-beda. Yang paling nikmat di pujian kalau dipuji di hadapan umum. Kedua, yang dipuji orang biasa. Ketiga, yang dipuji orang rendah. Yang keempat, dipuji dalam kesendirian, bukan dalam keramaian. Nanti lama-lama terhilang senang dengan pujian. Makanya kata guru saya, kalau kita pengen hilang senang dengan pujian, kita mesti perkuat tauhid kita. La haula wala quwata la ilaha. Kenapa zikir la ilaha untuk mesin hati? Karena dengan kita mengucapkan la ilaha, maknanya la ilaha
tidak ada Tuhan yang pantas dipuji, yang pantas disembah kecuali siapa? Ya. Ini kita mohon maaf, kadang-kadang kita senang dipuji karena kita ingat Allah. Contoh sorban, ya. Ada orang dipinjemin sorbannya bagus, pinjeman. Kemudian di masjid orang puji, sorban bagus juga. Dia senang, gira. Padahal sorban bagus, pinjem. Pantas gak dikira? Oh iya dong, karena kan mengker ya pakai sorbannya. Sorban ada di mukanya, bohong. Ada satu ayat Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi, seharusnya ada kalimat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya la anqusannakum, aku kurangi. Kalau syukur aku lebihkan, kalau kufur aku kurangi, begitu harusnya. Tapi Allah menggunakan diksi itu. Allah memakai inna azabi lasyadid, sungguh azabku benar-benar pedih. Ya, kalau kita kaji secara balaghah, inna maknanya taukid, sesungguhnya, la syadid, la-nya lamu taukid, benar-benar. Yang kedua, menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan atas subut, tetap, pasti. Sesungguhnya azabku pasti benar-benar sangat pedih. Nah pertanyaannya, buat siapa itu? Lain kafartum, buat orang yang kufur. Nah pertanyaannya, ya, siapakah orang yang kufur nikmat? Ada 3 kategori orang kufur nikmat. 1, dia tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Ya. Kalau orang misalnya dipuji, Masya Allah, ente ganteng banget, keren banget, soleh banget, dia nggak bilang alhamdulillah, dia nggak mengakui dia hanya ini punya Allah, ya, maka terpenuhi satu rukun. Apa itu? Dia itu tidak mengakui dengan hati. Yang kedua, tidak menyebut hamdalah di lisannya. Yang ketiga, tidak menggunakan kenikmatan itu pada hal yang diridhoi Allah. 3, kalau terpenuhi, ya, maka orang tersebut dianggap kufur nikmat. Ya. Makanya kalau ada orang puji kita, udah kita bilang alhamdulillah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau 3 ini terpenuhi, udah nggak mengakui nikmat, nggak mengucapkan hamdalah dan tidak menggunakan itu kenikmatan untuk Allah, maka dianggap kufur nikmat. Kalau kufur, inna azabi la syadid. Ada lagi yang mengatakan kufur ini maknanya kafir. Udah dikasih nikmat, kafir dia. Alhamdulillah, murtad. Inna azabi la syadid. Ya, tapi saya cari-cari tafsirnya, ternyata enggak. Ya, orang yang kufur nikmat juga bisa jadi inna azabi la syadid. Tidak mesti kafir kepada Allah. Nah, makanya nikmat yang Allah kasih jangan sampai ini menjadi fitnah. Ya. Jadi kalau kita punya nikmat, yang tutupin kenikmatan itu boleh kita ucapkan dalam rangka tahadus bin nikmat. Tapi kita jangan lupa semua pujian yang pantas yang dipuji hanyalah. Maka kalimat alhamdulillah artinya yang kata ulama tafsir al segala, alif lam istiqlal, hamdu pujian, lillah lamnya hanya berhak milik, hanya berhak milik. Coba kalau terjemahan Jepang ada itu, karena terjemahan Jepang ya sederhananya aja, hanya berhak milik Allah. Berarti yang pantas dipuji cuma siapa? Ustaz, kalau gitu kita nggak boleh puji orang dong, nggak boleh terima kasih sama orang. Boleh, kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak suka berterima kasih sama orang lain, maka sama saja dengan terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari cinta dengan pujian, cinta dengan jabatan, cinta dengan dunia. Allah selamatkan kita di dunia wa fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كلمة الفاتحة لنا وهو الخير وقنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.